penjelasan tentang perancangan percobaan. Ya, jadi di sini misalnya kan model liniernya kalau RKLT kan ini kan ya Y sama dengan mu ya plus pengaruh blok ya kan blok I plus genotipe misalnya genotipe ya genotipe plus blok J ditambah galat IJ ya kan ini IJ kan. Nah ini kan bloknya nih. Nah IJ ini ditaruh di sebelah kiri. Ini respon ya kan tinggi tanaman bobot bilang prot. Nah ini adalah YIJ ya. Kemudian mu ini rata ulangan ini di sini blok D yang genotipe ya kan jadi yang ditulis di sebelah kanan. Baik. Nah, jadi rekan-rekan bisa melakukan analisis untuk rancangan apa saja, ya kan? Tinggal menulis modelnya di sini, ya. Demikian. Ya. Nah, di sini, ini saya berikan komentar nih, ya, supaya baris ini, nah ini, komentar seperti ini. Jadi baris ini dia tidak dijalankan, gitu. Ya kan? Ini semacam catatan. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu run, ya. Saya coba save lagi ya. Kemudian saya clear lagi window output, clear, window log, kemudian clear ya. Nah, kemudian saya ke sini lagi. Ya, ini saya run. Nah, seperti itu. Ya. Nah, disarankan ya jangan terlalu senang dulu melihat outputnya ya. Nah, kita lihat lognya dulu, ya. Nah, ada error atau tidak, ya. Kelihatannya di sini tidak ada kesalahan, ya. Nah, jadi log ini dalam window log. Nah, di sini ada pesan apakah baris itu sukses atau tidak, ya kan? Kesalahan. Nah, kalau di sini kelihatannya ada kesalahan, jadi kita tidak bisa baca outputnya. Nah, di sini kita lihat outputnya seperti ini, ya ini ANOVA-nya, ya. Nah, di sini tipe 1 dan tipe 3, jumlah kuadrat tipe 1 dan tipe 3 di sini sama, betul? Ya kan? Sama ini isinya di sini, 14,9, ya kan persis sama nih, ya kan? Nah, kalau tidak ada data hilang, ini persis sama, ya kan? Tapi kalau ada data hilang, ya, di sini akan berbeda hasilnya, dan yang disarankan itu gunakan yang tipe 3. Kalau ada data hilang, ya demikian. Nah, jadi ya tipe 1 ini adjust sequential sum of square, ya tipe 3 ini adjusted sum of square. Nah, gitu. Jadi tipe 1 ini nilai jumlah kuadrat ini tergantung pada urutan kita menempatkan faktor ini. Nah, demikian. Kita masukkan ulangan. Kemudian kita masukkan genotipe, jadi berapa jumlah kuadrat genotipe setelah ulangan masuk, gitu maksudnya. Ya, jadi urut ini penting ini kalau yang kuadrat tipe 1 gitu. Ya. Nah, kalau jumlah kuadrat tipe 3 ini sudah dilakukan adjustment, ya penyesuaian, ya. Nah, sehingga dia nilainya tidak nilainya sudah nilai yang tersesuaikan, ya tidak tergantung pada urutan menempatkan faktornya, demikian. Ya. Nah, kalau datanya lengkap, tipe 1 dan tipe 3 ini sama. Ya, baik. Nah, jadi ini untuk apa ini? Ya, ini tinggi tanaman ya. Ya, baik. Ini bagus sekali. Ini koefisien keragamannya ya 4,5%. Kemudian ya untuk suatu percobaan di lapang, betul? Ya. Nah, jadi kalau di lapang ya kan koefisien keragaman kurang dari 20% itu dinilai wajar ya. Nah, tergantung pada peubahnya ya. Tergantung pada peubahnya. Kalau peubahnya tergantung variabelnya maksudnya diamati. Ya, kalau umur berbunga ya, nah itu kita sering melihat ya kan koefisien keragaman 2%, 3%. Kenapa? Jadi koefisien keragaman ini kan menyatakan besarnya galat percobaan sebenarnya, ya kan? Nah, kenapa umur berbunga koefisien keragamannya kecil? Ya, karena umur berbunga itu tidak dipengaruhi oleh
atau hanya sedikit dipengaruhi oleh lingkungan mikro, ya kan? Ya, jadi galat percobaan ini kan menggambarkan keragaman antara petak yang diberi perlakuan sama. Ya. Nah, jadi misalnya sama-sama varietas 1 ya. Nah, misalnya sama-sama MKB nih, ya kan? Ditaruh di plot ini, ya kan? Ada di ulangan 1, ya kan? Kemudian ditaruh di ulangan 2 di plot yang lain ya. Nah, itu walaupun antar plot itu misalnya berbeda sedikit kesuburan tanahnya ya. Nah, umur berbunganya tidak terlalu berbeda gitu, ya kan? Jadi artinya besarnya koefisien keragaman ini ada juga pengaruhnya dari seberapa sensitif karakter itu ya terhadap perubahan lingkungan. Nah, kalau hasil misalnya, nah itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, betul? Nah, jadi walaupun lingkungan mikro ya, jadi walau ada plot yang lebih subur sedikit ya, nah di situ hasilnya dia akan berubah mungkin cukup besar mungkin ya. Nah, jadi atau ya akan berbeda ya, akan terlihat bedanya ya kan dengan plot. Jadi sama varietasnya sama nih, varietas sama ya, MKB misalnya ya, ada di plot nomor 1 dan di plot nomor 2 ya. Kedua plot tersebut harusnya homogen misalnya, ya kan? Nah, tapi di sini ada perbedaan. Nah, perbedaan itu dia mengakibatkan ya hasilnya beda, ya kan? Nah, kemudian kita di sini tidak menjelaskan, ya kan, perbedaan itu karena apa, ya kan? Nah, kalau kita tidak menjelaskan perbedaan karena apa, dia akan masuk ke galat percobaan, betul? Ya kan? Nah, jadi bayangkan percobaannya rancangan acak lengkap, mudahnya begitu. Bayangkan percobaannya rancangan acak lengkap, yang seluruhnya harus homogen, Kemudian kita tanam varietas MKB, ya, ulangan 1 dan ulangan 2, ya. Plotnya kan harusnya sama persis plotnya, ya kan? Artinya dan varietasnya juga sama persis, ya. Petaknya juga kesuburannya harusnya sama persis. Tapi ternyata yang satu misalnya hasilnya 2 ton per hektar, yang satu lagi 3 ton per hektar. Nah, perbedaan itu karena apa? Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan perbedaan itu karena apa, dia akan masuk ke galat percobaan, ya kan, dan menyebabkan koefisien keragaman itu jadi besar. Demikian. Nah, jadi koefisien keragaman ini nilainya tergantung pada 2 hal setidaknya ya. Yang pertama adalah kehomogenan atau keragaman antar plot, ya, keragaman antar plot yang diberi perlakuan sama. Nah, kemudian juga sensitivitas karakter tersebut terhadap perubahan lingkungan, gitu. Ya, nah demikian. Baik. Baik. Ada yang ingin didiskusikan di sini? Silakan. Apakah masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Baik. Pak, saya izin mengkonfirmasi. Silakan. Tadi saya ikut cara Bapak yang langsung copy dari Excel, Pak. Ya. Datanya. Terus pas di running, kalau yang di Bapak kan yang tidak terbaca hanya genotipe ya. Kalau di saya semuanya, Pak, tidak terbaca. Nah, saya itu biasanya kalau kayak gitu saya suka ini, Pak, dihapus space-nya, jadi diperbaiki lagi spasi-spasinya gitu, Pak. Nah, itu dan tadi pas saya bikin kayak gitu jadi sih, Pak. Cuma kalau misalnya berpikir kalau misalnya besok-besok bikin lagi, terus dengan data yang banyak harus hapus satu-satu, terus di spasi 1 kali aja, kayak gitu sebenarnya agak ini kan ya, Pak, memakan waktu. Kalau misalnya ini cara yang paling ini sih, Pak, yang mudah gitu ya, maksudnya pada saat langsung copy langsung bisa di running gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Bagus sudah mencoba langsung entry datanya. Nah, jadi untuk data yang langsung di copy paste di SAS, ya kan,
pengalaman saya ya kan, saya rasanya hampir tidak pernah melakukan editing di sini ya kan. Jadi ini di copy paste apa adanya, demikian ya. Walaupun kelihatannya berantakan, tapi seharusnya SAS bisa membaca dengan benar karena antar ini ya, antar kolom kelihatannya dipisahkan dengan tab kelihatannya, bukan dengan spasi. Nah gitu. Nah ya. Nah, tadi bagus sekali sudah mencoba. Nah, jadi, cara yang kalau kita karena sesuatu hal perlu melakukan sesuatu di sini, ya apa itu dirapikan atau apa. Nah, itu saya tidak menyarankan menggunakan cara yang ini. Jangan. Itu kemungkinan salahnya itu akan besar. Dan juga tadi bagus disebutkan memakan waktu, ya kan kalau datanya banyak ya. Baik, nah bagaimana kalau kita coba cara yang kedua memasukkan datanya dengan impor ya. Nah, jadi kalau SAS 9 di sini ya kan ada fasilitas impor data ya kan. Nah, teman-teman juga ada juga saya kira ya. Nah, impor data di sini. Nah, ini namun karena SAS 9 ini SAS yang versi lama ya. Nah, impor datanya ini baru bisa ke Excel yang lama ini ya, Excel. Jadi Excel yang XLS ya, bukan yang XLSX ya. Nah ini, jadi tapi tidak apa-apa karena kita bisa ekspor ya. Nah jadi di sini kita save ya, kita save di sini data jagung XLS-nya ya. Nah ini kita save, kemudian kita file save as ya di desktop ya misalnya. Nah ini data jagung kan XLSX ya. Nah tidak apa-apa, kita harus simpan dengan format yang terbaru ini ya kan. Nah kemudian kalau kita mau ekspor mau konversi, kita save as ya ke XLS yang ini ya, ke XLS yang mana ya, ini aja, Excel 97 sampai 2003 ini ya, save as ke sini. Excel 97 sampai 2003 yang akhirnya XLS ya. Baik. Nah, gini. Nah, ini disimpan ya. Nah, mungkin saya simpan ini data jagung XLS gitu ya. Nah, supaya jelas. Nah, gitu. Nah, baik. Nah, ini jadi kita punya dua format ya. Nah, ini tips juga ya. Kalau kita ingin supaya data itu bisa dibaca oleh software, jadi kita menyesuaikan format datanya. Namun saya tetap menyarankan kita simpan dengan format aslinya ya, yang terbaru di sini, Excel terbaru. Nah, kalau ada kesalahan ya, itu edit di format aslinya ini ya, file yang terbaru tadi. Misalnya ada kesalahan, kita edit ya di sini. Nah, kemudian kita save dan kita save as lagi. Kita ekspor lagi, kita save as lagi ke file yang tadi. File yang file format yang misalnya gini, ya kan 177 salah. Nah, ini save ya. Kemudian kita save as lagi gitu. Nah, gitu. Ke format tujuannya. Format tujuan XLS ya. Nah, gitu ya. Ya, itu membantu. Jadi kita bekerja dalam format yang terbaru ya. Nah, kemudian kita pakai di situ kesalahan. Kemudian kita ekspor lagi kalau ada yang salah. Kita ekspor lagi ke file tujuannya, ke format tujuannya. Baik, ini tidak ya. Nah, kalau sudah ya, ini diimpor saja ya di SAS ya. Sini ada file impor ya. Saya ulangi lagi ya. Teman-teman punya tidak menu ini? Ada harusnya file impor data. Kemudian, nah ini saya pilih Microsoft Excel ini kan 97 2022 ini sudah masuk. Kemudian next. Nah, kemudian kita pilih saja filenya ya. Nah, filenya itu misalnya ini. Nah, ini data jagung XLS ini. Kemudian sheet berapa ya kan, satu workbook ada beberapa sheet, sini ada sheet ya, kemudian klik next ya. Nah di sini kita tulis member, ini nama datanya ya kan, yang sini ya kan,
memberikan nama kan data jagung, ya kan? Nah, ini member ini nama data ini. Nah, kalau kita tulis jagung juga sini, nah dia akan menimpa itu, ya kan? Nah, mungkin kita tulis jagung 2, ya. Nah, kemudian nanti ada tulisan di log ya, work jagung 2 was successfully created, ya kan? Nah, gitu. Itu artinya importnya sudah berhasil dilakukan. Baik. Nah, listing programnya gimana? Oh, berarti kita bisa skip yang ini, yang atas ini, ya. Kita bisa tidak tulis ini, langsung proc print data jagung 2, ya. Nah, begitu. Nah, misalnya proc print saja dulu. Ini saya blok, saya klik kanan, submit selection. Jadi cuma submit yang ini saja. Nah, gitu. Nah, itu nampaknya dia sudah terbaca dengan benar. Ya, sini. Ya, work jagung 2, ya. Demikian. Ya, demikian alternatifnya. Ya. Ya, semoga nanti bisa dicoba dan dalam import. Mungkin ada dari teman yang lain, silakan. Ya, jangan lupa tanya, Prof. Ya, silakan. Saya pernah menggunakan SAS yang versi online, SAS free edition online itu, Pak. Kemudian menggunakan untuk analisis yang kategoriknya itu numerik gitu, Pak, karena di codingnya misal perlakuan itu 1, 2, 3, terus ulangannya 1, 2, 3, nanti ada 1, 2, 3 lagi gitu. Apakah itu menyebabkan tidak bisa terbaca karakternya gitu, Pak, ya, di kategoriknya karena dia numerik gitu, Pak? Gitu. Baik. Ya. Baik, jadi dia dianggap numerik ya. Nah, baik. Betul, kadang juga tidak terbaca, hanya titik gitu jadinya. Ada misal ulangan, blok, dan perlakuan itu kodenya angka semua, dia tidak terbaca gitu. Yang terbaca malah langsung di parameter-parameter. Baik. Kalau yang tidak terbaca itu yang isinya teks, seperti genotipe ini, yang isinya numerik. Yang isinya numerik dia tidak terbaca. Betul, jadi ulangan itu kalau ditulis 1, 2, 3 itu tidak terbaca gitu, Pak. Tapi apakah memang harusnya di kategori itu tidak menggunakan numerik gitu, Pak? Jadi menggunakan kode yang 8 maksimal 8 karakter tadi, P6, MKB gitu. Menghindari penggunaan numerik di apa itu? Di kolom ini, di kolom ulangan. Oh iya. Ya. Terima kasih. Bagus pengalamannya, saya kira. Saya pernah menggunakan SAS yang ini ya. SAS itu kan ada versi yang academic edition ya, teman-teman ya. Gitu. Saya mencoba itu dan saya tidak berhasil itu memasukkan data. Jadi tadi sangat baik sudah sudah berhasil mengimport, saya kira, tapi format datanya yang tidak dibaca dengan tidak terbaca dengan benar. Nah, jadi saya belum tahu apa yang terjadi dalam kasus itu, ya. Hanya kalau melihat apa yang biasa dilakukan oleh SAS dalam yang versi yang ini ya, versi yang bukan akademik ini ya, kita ini di sini, itu defaultnya ya kan, SAS itu membaca variabel sebagai numerik. Begitu, ya kan? Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa menginput dia numerik, ya kan? Dia membaca dengan benar. Nah, justru yang dia membaca keliru itu kalau kita menginput sebagai ya kan, sebagai teks, ya kan? Kalau kita input yang tadi yang copy paste, ya kan? Yang di copy paste di sini di listing yang tadi yang memakai cara yang pertama. Ya. Nah, namun kalau import dengan dengan cara yang pertama ya, teman-teman ingat kan yang tadi. Nah, ini kan jadi dia membaca numerik, ya, tapi genotipenya harus dikasih tanda dolar supaya dia membaca sebagai teks. Ya. Nah, namun kalau kita itu dengan cara yang pertama. Nah, namun kalau dengan cara yang kedua, ya, dengan cara yang kedua. Ini ya, ini kita ganti jagung 2 juga.
dengan cara yang kedua dengan yang file import tadi itu, file import data ya. Nah, itu nampaknya itu SAS sudah otomatis memberikan tipe data yang benar kelihatannya ya kan, untuk ulangan ya, dianggap numerik. Jadi kalau angkanya itu dari atas ke bawah itu numerik semua, dianggap numerik, dan yang ini dianggap kategori. Demikian. Nah, jadi mungkin saya belum tahu untuk kasus itu, Mas, dan dan mungkin kemungkinan itu seharusnya sih tidak demikian. Maksudnya seharusnya itu tidak perlu ulangan itu dikode sebagai kategori, jadi ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, seharusnya tidak demikian. Nah, dan itu memang agak aneh juga, kenapa dia variabelnya bisa dibaca dengan benar, tapi kolom yang di sebelah kiri ini tidak demikian, ya kan? Nah, mungkin ada sesuatu yang mungkin nanti bisa kita lihat mungkin. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Teman yang lain silakan. Kalau ada yang disampaikan. Tidak ada? Sudah selesai, ya kan? Nah, di situ modulnya. Ya. Nah, di sini ada bagaimana korelasi dan regresi. Ya, korelasi dan regresi itu bisa menggunakan. Jadi ini itu bisa melakukan ANOVA untuk percobaan 2 faktor, ya kan? Nah, apakah itu faktorial, split plot, dan lain-lain ya. Nah, untuk programnya ya, itu teman bisa melihat bukunya Pak diantaranya ya, dan yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ansori Macik ya, Prof Macik, dan Dr. Made Sumertajaya. Jadi Pak ada perancangan percobaan dan analisis yang SAS kalau tidak salah. Ya. Jadi mungkin buku itu yang akan rekan gunakan untuk mata kuliah STK waktu mengambil di kesempatan sebelumnya. Nah, itu di situ ada listing program SAS yang bisa digunakan atau referensi yang lain. Nah, jadi referensi yang lain di internet misalnya, ya kan, dicari sumber yang terpercaya. Ya, demikian. Nah, untuk korelasi dan regresi, nah itu teman-teman juga bisa menggunakan, ini ada modul yang singkat itu, di cerita kita ini, ya, cerita kita yang tadi, yang di pemulihan tanaman yang ini, ya, baik. Nah, di sini ya, pengenalan SAS Excel ini, ya. Nah, di sini ada korelasi dan regresi, ya. Nah, jadi di sini setelah kita lihat listingnya di sini. Jadi listing lengkapnya ada sebenarnya di paket yang teman-teman punya itu, ya, di sini ya kan, listing salah satu. Nah ini, belum ada, masih di modul yang tadi yang PDF, ya kan, file yang sama, ya kan, sebentar. File yang sama di sini, ya kan? Nah, file yang sama. Ya. Nah, ini bisa di copy paste. Kan profil data jagung kan ini sudah, ya. Profil data jagung kan sudah, ya kan? Nah, ini ANOVA faktor tunggal LKLP, ya kan? Kemudian kan data berdasarkan genotipe, ya kan? Kemudian lihat rata-rata. Nah, baik. Nah, ini bisa di copy, kemudian nanti teman-teman lihat hasilnya, ya. Baik. Ya. Nah, atau secara singkat kita teruskan, ya, secara ringkas secara cepat kita lanjutkan, ya, di sini. Nah, setelah ini kan uji lanjut ya, means ya, genotipe misalnya, contohnya apa, Tuki atau DMRT misalnya, ya kan, dan ya kan.
kalau BNT itu LSD, ya. Kalau DMRT itu Duncan di sini. Kalau Tuki itu HSD, Tuki, ya. Jadi ini adalah beda nyata terkecil LSD, Duncan ini DMRT, Tuki ini adalah beda nyata jujur. Ya. Nah, tentunya nanti dipilih salah satu ya kan. Tapi kalau kita mau minta keluarkan tiga-tiganya bisa ya kan. Tapi untuk penulisan pilih salah satu. Nah kemudian kalau kita di sini ya, ini keluar ya. Di sini ada apa namanya? Ya mungkin satu peubah dulu saja ya, supaya tidak bingung ya. Satu peubah misalnya tinggi tanaman aja ya. Nah, tinggi tanaman aja ya. Nah, di sini kita run lagi ya. Nah, ini ya. Nah, di PDF-nya tadi ya. Sebentar ini terlalu banyak yang terbuka, saya tutup dulu ya. Terlalu banyak yang terbuka. Ya. Ya. Nah, gitu. Nah, gini ya. Baik. Nah di sini ya. Sebentar. Tadi itu kita ada di sini ya. Ada di sini. Ulangan genotipe tinggi tanaman. Oke. Ya. Nah di sini. Baik. Nah, jadi di sini ya, bagaimana caranya supaya kita tidak clear log dan output setiap kali ya. Baik. Nah, di sini ada hapus data log dan output di paling atas ya kan. Jadi kita bisa perintahkan ke SAS untuk dia menghapus otomatis ya kan log dan output itu sebelum kita running ya. Nah, tapi di sini ada prop data set queue run. Nah, kalau misalnya kita menggunakan import data, ya import datanya bukan copy paste ya datanya ya. Nah, tapi menggunakan menggunakan tadi fasilitas menu impor ya. Nah, baris ini jangan dipakai karena data yang sudah diimpor akan dihabisi ya kan, akan dihapus. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan menu impor, nah ini saja ya kan. Nah, untuk clear log dan output dan membuat dia rata kiri. Nah, di sini kita copy ya. Nah, ini taruh paling atas sini ya kan. Ya. Nah, jadi sini ya. Ini kita klik run. Nah, nanti dia akan otomatis ini log dan outputnya akan terhapus setiap kali kita running programnya. Kalau kita running dari awal, ya kan? Dan ini outputnya dibuat rata kiri, ya kan? Ini saya suka rata kiri nih, ya kan? Supaya lebih rapi saja. Kan? Baik. Nah, oke ya. Nah, kemudian misalnya di sini kita menggunakan LSD saja, ya BNT. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah cukup misalnya ya. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan uji lanjut yang mana. Nah, kemudian, kalau regresi dan korelasi, ya data ini adalah data 3 ulangan, ya kan? Nah, untuk regresi dan korelasi itu, ya, nah kita disarankan menggunakan data rata-rata dari 3 ulangan. Jadi ini 3 ulangan ini data-rata dulu menjadi satu nilai ya. Nah, data itu yang dipakai untuk regresi dan korelasi ya. Caranya bagaimana? Nah, kalau di Excel ya kita bisa menggunakan pivot table. Di Ctrl A kemudian insert pivot table ya. Insert pivot table di sini. Nah, di sini new worksheet ya. Nah, di sini ada ulangan. Ya, ada ulangan. Ya, di sini taruh di row ya, ulangan. Bukan ulangan ya. Apa genotipe ya? Genotipe. Nah, kemudian tinggi tanamannya ditaruh sebagai kolom. Bukan. Gimana caranya? Tinggi tanaman itu value ya. Value. Ya. Nah, ulangi lagi. Ya kan? Nah, ini genotipe sebagai row ya. Tinggi tanaman sebagai value. Nah, gitu. Nah, tapi di sini dia bukan sum, ya kita pilih dia average, ya average. Nah, jadi ini average tinggi tanaman, jadi ini rata-rata dari 3 ulangan, gitu, ya kan?
rata-rata dari 3 ulangan. Baik. Dan kita tulis ini. Baik, sebentar ya. Baik. Nah, di sini ya tinggi tanamannya di sini kita masukkan ke average, bobot bilang juga kita masukkan ke average di sini. Ya. Nah, di sini kita pilih ya value field setting. Jadi di sini value field setting. Ya, yang ini. Value field setting. Ya. Nah, ini average. Nah, udah ini rata-rata. Nah, jadi gunakan data ini untuk kalau ingin menggunakan melakukan analisis korelasi dan regresi. Ini rata-rata dari 3 ulangan. Ya, baik. Nah, tentunya bisa kita rata-ratakan ini, ya kan? Hanya perlu kesabaran aja, average, ya kan? Gitu ya. Nah, ini average ya dari 3 ini, ya kan gitu ya. Nah, jadi ini hasilnya akan sama dengan ini kan 179,3 dengan suhu ya kan 179,3 dengan 1 untuk P6 ini. Ya, betul kan? Baik. Nah jadi pivot table membantu ya yang tadi ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu, nah kalau ingin di SAS, gimana kalau kita minta SAS melakukan rata-rata? Nah, itu bisa juga. Jadi kita di SAS ya, nah kita sort dulu ya kan, misalnya kan kita ingin rata-rata berdasarkan genotipe ya. Kita perlu sort dulu, prop sort data jagung 2 by genotipe ya, run ya. Nah, setelah diurutkan baru prop means ya, data jagung 2 ya, by genotipe ya kan, output out ya. Jadi kita keluarkan hasil rata-ratanya ini ya ke jagung 2, misalnya jagung 2 min ya, jagung 2M ya. M-nya ini means ya. Ya, means sama dengan semuanya gitu ya. Semuanya kita ratakan ya. Nah, ini kemudian run. Nah, coba kita cek betul tidak running, ada yang salah tidak, kita run saja ya kan. Nah, itu oke. Belum keluar apa-apa. Oh ya, ini kurang sama dengan, kalau ada error ini output out sama dengan, nah gitu ya. Sortnya berjalan. Kemudian di sini output out sama dengan ya, output out sama dengan ya. Nah, ini nama dataset baru. Jadi output out ini maksudnya ini dataset baru. Ini bisa diganti pintu, jendela atau yang lain ya kan. Ini hanya nama data saja. Output out sama dengan data 2M. Baik, nah jadi output out-nya jagung 2M ya, means ya, ini means-nya ini artinya rata-rata dari semua ini variabel apa yang diteratakan ya kan, kelihatannya di sini ya semua variabel mungkin demikian ya. Kemudian run ya. Nah di sini kita coba running lagi ya. Jadi kalau kita ingin proc means ya rata-rata by genotipe, kita perlu proc sort by genotipe juga di atasnya gitu ya kan, itu aturannya. Nah jadi supaya dia melakukan agregasi data dengan benar. Nah, kemudian di sini kita klik run, kemudian di sini ya tidak keluar apa-apa ya. Ya karena belum di print ya, kita lognya ya. Nah ini apa ini saya lupa ya, output out jagung 2 means ya, atau ya kan, sebentar kita lihat contekannya dulu deh ya, means atau means itu
Oh, min kan, min. Ya, nggak pakai S ya. Nah, min ya, min sama dengan gitu ya. Nah, gitu. Nah kita kita lihat lagi, kita run ya. Nah, di sini ya, ada di sini rata-rata untuk setiap ini ya, rata-rata untuk setiap apa namanya? Setiap genotipe ya, misalnya ini ya kan. Nah, genotipe MKB rata-rata ini ya. Nah, namun ini menyulitkan bukan untuk kita, masih sulit untuk kalau untuk kita analisis berikutnya ya, karena formatnya seperti ini ya. Nah, gimana supaya formatnya bagus? Nah, ini kita keluarkan ini ya, yang tadi kita tulis output out jagung 2M. Jadi ini proc print, kita lihat data sama dengan jagung 2M. Jangan lupa yang M itu yang means-nya itu ya. Ya. Nah, jagung 2 itu nah ini ya. Nah, ini hasil rata-ratanya. Oke. Ya. Rata-rata dari apa benar ulangannya kan ini rata-rata dari 3 ulangan. Ya, rata-rata dari 3 ulangan. Ini frag-nya ya kan. Kolom ulangan kenapa 2 ya kan? Ini dia rata-rata angka 1, 2 dan 3 jadi rata-ratanya 2 ya kan. Nah, ya kan? Nah, demikian. Nah, jadi kolom ulangan ini tentu tidak dipakai lagi, ya kan? Nah, kalau mau rapi, di drop itu, ya. Jadi data jagung, ya kan? Data jagung 3 misalnya, ya. Set jagung 2M, ya. Jadi kita copy data jagung 2M ke jagung 3, ya. Nah, kita drop aja. Drop ini, ya. Apa tadi? Drop tipe, frag, dan full, ya kan? Nah, gitu. Ya, nah gitu. Kita drop tiga-tiganya, ya. Nah, itu kita run. Nah, itu belum. Ini masih data jagung 2M, ya. Harus processing lagi. Data jagung 3, ya. Kemudian run. Ya. Salah. Ya, listing saja SAS jagung 2 mungkin ya. Nah di sini. Nah, ini datanya setelah di drop ini. Ya, jadi kolom ini dihapus ya. Jadi tinggal ini saja. Ya. Baik. Dengan perintah tadi, ya kan? Jadi kita copy data jagung 2M ke jagung 3 ya. Kemudian kita minta drop 3 kolom ini. Nah, jadi setelah kita print data jagung 3 ini keluarnya seperti ini. Oke. Ya. Kemudian procore ya, korelasi ya kan. Data jagung 3 misalnya. Ya. Variabelnya apa? Tinggi tanaman dengan bobot pipilan per plot. Kalau ada variabel yang lain ditulis saja ya. Nah, kasih tanda spasi ya. Nah, kemudian run. Nah, ini kalau ini kita lihat ya. Nah, ini dia korelasinya karena hanya 2. Jadi ini diagonalnya 1, atas dan bawah diagonal sama isinya, ya kan? Yang paling atas ini adalah koefisien korelasinya 0,98. Ya. Kemudian yang bagian bawah adalah di sini. Yang bagian bawah adalah nilai p-value-nya, ya. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia nyata. Berarti di sini korelasinya 0,98 dan dia sangat nyata, ya kan? Sangat nyata karena kurang dari 0,01. Ya, ya, baik. Nah, kalau regresi, ya kan? Ya, data jagung 3. Mungkin model ya, bobot plot sama dengan tinggi tanaman. Ya. Jadi ini sekali lagi korelasi dan regresi menggunakan rata-rata dari 3 ulangan data jagung 3 yang ini. Data jagung 3 yang ini ya. Nah, itu. Ya. Nah, regresi. Nah, model kan ini kan ya kan? Teman-teman ingat kan regresi linier ya. Kalau regresi ini Y dan X-nya ini kan peubah numerik nih, ya. Nah, jadi ini Y
Y sama dengan A plus BX kan gitu kan? Ya. Jadi yang diinput itu Y-nya, ya kan? Dan X-nya. Ya, kan? Ya, X-nya ini. Ya, X-nya itu tinggi tanaman itu. Ya kan? Misalnya kita jadikan dua plot ini Y-nya, tinggi tanaman itu X-nya. Nah, kemudian run. Kita run lagi di sini. Nah, ada salah kelihatannya. Apa ini kata dia? Bobot, oh salah, BP plot ya, salah ya dia. Harusnya BP plot ya, bobot pipilan per plot ya. Ya. Nah, kemudian run lagi. Nah, di sini, nah ini hasilnya, ya kan? Gimana? Jadi persamaannya Y sama dengan, kita copy saja intercept-nya, ini kan, nah, intercept-nya ini parameter estimate ya. Lihat parameter estimate untuk intercept, ya kan? Jadi ini rumusnya Y sama dengan A-nya itu, tentu dibulatkan menjadi, ya jangan digunakan semua desimalnya ya, bulatkan 2 desimal cukup. Kan ini A, kemudian ditambah B-nya itu, atau ini bobot ya, bobot pipilan per plot sama dengan ini ditambah, gimana tadi? Nah di sini, nah ini ditambah 0,3 kalikan tinggi tanaman gitu ya. Ya, ini kalau rumus Y sama dengan A plus BX-nya ini. Oke? Nah, baik. Ya, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Persilakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, kalau di regresi ya, Pak, waktu S1 saya S1 juga, tapi dia apa karena mungkin saya juga cuma linear ya, Pak, biasanya, Pak. Ya. Kalau kuadratik agak susah gitu ya, Pak. Untuk kuadratik ya. Baik. Untuk kuadratik itu saya kira kalau bisa perlu kita cek lagi listingnya. Apa saya tidak hafal dan khawatir salah. Ya. Namun kalau di Excel bisa. Baik. Nah, jadi bagaimana kalau korelasi dan regresi ini dilakukan di Excel? Ya. Nah, jadi kalau di Excel ya. Nah, ini. Nah, gunakan data ini ya. Ini saya copy ya. Ini kan data rata-rata tadi ya. Saya copy ya kan ke sheet yang baru. Nah, jadi kalau teman-teman punya hasil pivot table disarankan di copy paste dengan value ya. Ya, copy paste ke value gitu ya. Nah, di sini ini tinggi tanaman, bobot pipilan per plot. Ya, oke. Nah, gitu. Nah, ini di sini ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini rata-ratanya. Ini genotipe ya. Nah, jadi di sini ya. Kalau korelasi ya bisa menggunakan fungsi Pearson, misalnya ini korelasi Pearson ya. Korelasi Spearman saya kira tidak bisa di Excel ya. Pearson sama dengan Pearson. Nah ini ya titik koma, maaf pakai koma ya, koma dengan sama dengan ini ya pasangannya gitu kan. Nah gitu, Pearson. Nah itu ketemu 0,99 ya kan. Atau kalau kita banyakkan 0,9857 kalau untuk kita bandingkan dengan SAS tadi, kalau kata SAS bilangnya 9857 persis sama kan, 98573 ya kan. Nah ini juga persis sama juga 0,98573 ya. Baik ya, disarankan dibulatkan menjadi 2 desimal atau 3 desimal cukup ya. Kalau untuk penyajian datanya, ya, jangan menggunakan sajikan data dengan jumlah desimal yang tidak terlalu banyak ya, yang secukupnya ya. Nah, ya ini tapi Excel tidak mengeluarkan p-value-nya ya kan. Nah, itu dia mengapa kita biasanya ya ini untuk mendapatkan gambaran korelasi atau koefisien korelasi. Tapi biasanya dalam penyajian kita ingin atau seringkali perlu ya untuk keperluan menulis di jurnal ya kan mengeluarkan nilai p-value, dan Excel tidak bisa saya kira mengeluarkan p-value-nya di sini. Nah, jadi kita gunakan SAS atau software yang lain kalau untuk mengeluarkan p-value-nya. Tapi untuk koefisien korelasinya di sini dia bisa mengeluarkan. Okay? Nah,
saya hapus. Nah, kemudian yang berikutnya untuk regresi ya. Nah, kita bisa, nah untuk regresi ya ditukar dulu ya. Yang sebelah kiri itu Y-nya saya kira ya. Enggak benar. Nah, maaf. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Nah, kita blok di sini, insert, ada scatter plot di sini. Insert, ada grafik ya. Nah, pilih scatter plot. Nah, seperti ini. Ya, scatter plot. Ya. Nah, di sini. Ya. Nah, kemudian kita klik supaya tidak lupa. Jadi X dulu, X yang sebelah kiri, Y sebelah kanan ya. Nah, kemudian di sini supaya tidak salah ya, cepat-cepat ditulis di sini. Ya, jangan lupa berikan label ya. Nah, jadi ya kan, salah seorang dosen statistika kami, Sisil ini ya, beliau di University of Wisconsin, sempat memberitahu dan masih ingat, saya masih ingat sampai sekarang, kata beliau kalau membuat grafik ya harus ada judul sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Kalau tidak bisa menggunakan software, tulis tangan saja. Nah, ya itu beliau memberikan itu begitu pentingnya menulis apa judul sumbu X dan sumbu Y di sini. Ya. Nah, jadi kita beri sumbu X dan sumbu Y di sini, ya. Nah, di sini apa ini coba? Tinggi tanaman kan ya? Nah, tinggi tanaman sentimeter gitu kan? Nah, kemudian dikasih sumbu Y-nya apa namanya? Sumbu Y-nya adalah di sini adalah apa namanya? Hasil ya per plot kilogram ya, atau hasil di sini kilogram per plot ya. Nah ini kita hapus gitu kan. Nah ini bisa kita buat klik kanan ya, klik salah satu titik ya, klik salah satu titik kemudian klik kanan kemudian add trend line ya, trend line regresi ya kan. Nah ini kita bisa fit tadi linear atau polinomial order 2 ini kuadratik ya kan. Nah itu atau order 3 dan seterusnya ya, ini kita pakai linear saja ya, linear. Nah, kemudian kita pilih display equation on chart dan display R square on chart. Nah, demikian. Nah, jadi di sini ini ya kita samakan coba yang dari ini kita copy paste ya. Copy paste ke listing SAS tadi. Ya kan, sama tidak outputnya. Ya kan? Apa beda ya? Ya, sama saya kira ya. Sama ya. Nah, sama, hanya kalau Excel itu nulisnya itu adalah ini dulu. Dia tulis B-nya dulu ya. Jadi Y sama dengan BX plus A kalau di sini. Ya, jadi ini A-nya, ini B-nya ya. Nah, ya kemudian nilai R kuadrat ya. Nilai R kuadrat ya, nilai R kuadrat ini. Nah, itu disarankan menggunakan yang ini adjusted R square ya, yang dia sudah disesuaikan dengan banyaknya parameter dalam model saya kira ya. Nah, jadi di sini kalau di Excel berarti dia mengambil yang ini mungkin 0,917 ini ya kan, 0,9717 ini ya. Jadi sama outputnya ya kan. Hanya disarankan menggunakan yang adjusted ini, terutama kalau teman-teman menggunakan variabel X yang lebih dari 1. Ya. Jadi bukan regresi linear sederhana, tapi regresi linear berganda. Ya. Jadi misalnya bobot bilang per plot sama dengan tinggi tanaman plus umur berbunga. Nah itu misalnya. Nah itu. Nah, jadi demikian. Nah, lalu apa gunanya SAS ya kan? Kalau Excel bisa ya kan? Nah jadi ya SAS bisa dia melakukan uji terhadap setiap parameter ini ya kan? Apakah intercept ini nyata ya kan? Ini ada uji T, oh ya dia nyata ya kan? Nyata ini maksudnya nyata berbeda nyata dengan 0 ya. Kemudian tinggi tanaman di sini ya kan? Ini apakah nilai ini nyata nih ya kan? Nilai 0,03 ini nyata atau tidak? Berbeda nyata dengan 0 tidak ya kan? Oh iya dia berbeda nyata dengan 0. Demikian. Jadi ini adalah uji T
ya uji T untuk parameter estimate ini, ya kan. Jadi setiap parameter ini diuji T, apakah dia berbeda nyata dengan 0 atau tidak gitu. Ya kan? Kalau dia tidak berbeda nyata dengan 0, berarti ya dia sebenarnya tidak berarti, ya kan. Mungkin tidak terlalu berarti dalam model. Ya, demikian. Ya, oke. Nah sekarang, ini suatu contoh yang bagus untuk memperlihatkan sesuatu ya di sini ya. Mengapa di sini begitu bagus ya, begitu bagus korelasi dan regresinya. Coba dilihat di sini ya. Dilihat begitu bagus dia korelasi dan regresinya. Korelasinya berapa tadi kita lihat? Korelasinya itu ya. Korelasinya itu 0,98 ya kan. Bayangkan korelasi antara tinggi tanaman ya, tinggi tanaman dengan hasil 0,985 atau dibulatkan 0,99 ya. Ini luar biasa bagus ini ya kan. Mungkin kita akan terlalu senang melihat ini gitu ya kan. Tapi kita lupa orang lain mungkin. Nah, jadi di sini perlu kita lihat kenapa gitu. Kalau kita melihat hasil terlalu bagus, kita perlu curiga gitu, ya kan? Ada apa di sini, ya kan? Nah, jadi, untuk melihat ada apa, ya kan? Nah, plot seperti ini bisa membantu, ya kan? Ya kan? Dan di sini kelihatan jelas, ya kan? Nah, di sini ada titik di sebelah sini, ya. Kemudian ada titik di sebelah sana. Ya kan? Kenapa bisa terjadi? Ya kan? Di sini ini adalah titik galur murni. Galur murni itu tanamannya pendek, hasilnya kecil, ya kan? Kemudian ada hibrida. Hibrida yang tanamannya tinggi, hasilnya banyak, ya kan? Nah, jadi di sini kita bayangkan di sini ada satu titik, di sana ada satu titik, maka hubungannya itu kelihatan sangat baik, ya kan? Kalau ada dua titik ditarik garis kan, garis itu akan kena gitu, ya kan? Atau jadi model itu akan fit. Nah, jadi ini secara statistik ini benar, maksudnya tidak keliru analisisnya. Apa yang kita lakukan itu benar gitu, ya kan? Nah, tapi hati-hati dalam interpretasi gitu, ya kan? Bahwa sebenarnya ya kan yang kita lihat dua hubungan ini, ya ini mungkin bukan hubungan yang sebenarnya. Ini mungkin ini adalah pseudo relationship, ya kan, atau hubungan palsu ini mungkin, ya kan. Nah, jadi hubungan yang sebenarnya tidak seindah yang kita lihat ini, ya kan. Hubungan ini ada ini karena ya tadi kita menggunakan, jadi ada dalam perlakuan kita ada struktur, ya kan. Ada yang galur murni, ada yang hibrida, ya kan. Nah, itu yang menyebabkan pseudo relationship ini, ya. Nah, demikian, ya. Ya, baik. Nah, demikian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, ya. Praktikumnya biasanya sampai jam 12, betul? Atau sampai jam berapa biasanya? Maaf Pak Willy, mau nanya Pak. Silakan. Kalau tadi ada pseudo relationship itu, apakah berarti tidak boleh menginterpretasikan seperti itu Pak ya? Ada korelasi tinggi tanaman dengan hasil gitu, apa berarti tidak boleh membuat kesimpulan seperti itu Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, bagus pertanyaannya, ya kan? Ya, baik. Nah, jadi dalam hal ini, ya kan, dalam hal ini itu tentunya kita tidak disarankan mengambil kesimpulan demikian, betul, ya kan? Tidak disarankan, ya kan? Atau sebaiknya dihindari, ya kan? Nah, karena ini bukan hubungan yang sebenarnya, ya kan? Mungkin, ya kan? Mungkin ada hubungan antara tinggi tanaman dengan hasil, ya kan? Penelitian kami di program pemulihan jagung di IPB, ya kan, kita melihat adanya hubungan itu, ya kan, tapi korelasinya tidak seindah ini gitu, tidak sampai 0,99 begitu, ya kan. Nah, nilai persisnya kalau saya tidak salah itu mungkin di 0,55 sekitar itu, kan. Nah, jadi artinya menyambung pertanyaan tadi ya, untuk kasus ini itu untuk percobaan yang kita hadapi ini,
ya, itu tidak disarankan kita mengambil hasil ini. Demikian, karena kita tahu hubungan ini, ya kan, itu hubungan ini itu bukanlah hubungan yang sebenarnya, demikian. Bukanlah hubungan yang sebenarnya. Karena korelasi ini, ya kan, ini lebih dipengaruhi karena tadi ada struktur dalam perlakuan kita, ada yang galur murni dan ada hibrida. Nah, bagaimana untuk kita mendapatkan hubungan, atau kalau kita ingin mempelajari hubungan ini? Nah, disarankan kita menggunakan hibrida semua, ya kan? Nah, kita menghindari struktur dalam perlakuan kita, atau galur murni semua, gitu. Nah, jadi misalnya pada populasi hibrida berapa korelasinya antara tinggi tanaman dengan hasil. Pada populasi galur murni berapa aja. Jadi kita pecah nih. Kita pecah yang atas kita korelasikan sendiri, yang bawah kita korelasikan sendiri. Namun untuk kasus ini tidak bisa karena terlalu sedikit, betul? Terlalu sedikit genotipenya. Ya. Jadi untuk korelasi sebaiknya kita menggunakan banyak genotipe, betul ya? Ya kalau bisa 30 atau lebih, demikian. Ya. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi untuk kasus ini kita hindari untuk menggunakan hasil analisis ini karena kita tahu hubungan ini palsu, demikian. Ya. Masih ada? Baik. Silakan teman-teman mau request mau lihat apa, ya kan? Kita lihat star ya, Oke. Ya, ini sudah ya. Ya. Nah, rekan-rekan sudah menginstal sampai tengah malam tadi bukan? Nah, jadi kita lihat star ya kan? Nah, star ini sebentar kita lihat dulu ada apa tadi di foldernya tadi ya. Oke, PB start CL, PB start GE ada star. Baik. Nah, kemudian ada R ya kan? Nah, tapi supaya rekan-rekan tidak bosan dengan menulis listing program, mungkin R-nya rekan-rekan coba dulu ya. Nanti insya Allah minggu depan semoga kita ketemu lagi. Nah, nanti kita bahas mungkin tentang R ya. Jadi di file yang sama tadi ada SAS ya, dan ada R di bagian bawahnya ya. Nanti rekan-rekan coba yang R ini ya, sampai bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa kita diskusikan. Insya Allah bisa kita diskusikan minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan untuk yang R ya. Baik. Nah di situ. Jadi silakan diikuti ya, silakan diikuti di situ. Kemudian nah kita lewat dulu ya. Nah jadi yang software yang berikutnya ya itu ada star ya. Nah, ini ada modul praktikumnya, ya kan? Jadi ini modul praktikum, ya ini sebenarnya ini modul ya bukan khusus untuk analisis data pemulihan tanaman, tapi ini untuk pertanian secara umum, ya. Nah, ini yang cukup banyak analisis di dalamnya, ya. Nanti teman-teman bisa lihat, ya. Tentang analisis apa saja. Ini menggunakan star di sini ya. Nah, jadi star ini ya kalau kita buka di sini ya kan BBI ya. bbi.iri.org. Nah, ini ya, sebelah kanan ini kan ada statistical tools for agriculture research ya. Download ini ya. Nah, untuk menjalankan star perlu ini, require R packages yang ini. Jadi star-nya tidak bisa jalan kalau R packages-nya belum diinstal, saya kira. Jadi install R packages, ya, kemudian baru install star. Dan juga ada plant breeding tools. Nah ini Jadi kalau star ini untuk penelitian pertanian secara umum, ya. Nah plant breeding tools ini analisis yang berkaitan dengan pemulihan tanaman. Baik, kita lihat dulu star ya di sini. Dan di sini di folder teman-teman ya, tadi ada modulnya ya, ada modulnya di sini ya kan. Nah, yang tadi tentang coba kita lihat ada apa saja di sini secara singkat ya. Jadi memulai star ya kan. Kemudian di sini ada di sini
tentang uji T ya, perbandingan dua perlakuan, kemudian percobaan faktor tunggal dengan RAL, RKLT, bersangkar Latin, dan uji kontras ada, percobaan dua faktor, RAL, RKLT, split plot, strip plot. Kemudian ada juga tentang percobaan tiga faktor, analisis gabungan antar percobaan, pengukuran antar waktu ya. Nah, misalnya tinggi tanaman ini diamati tiap minggu. Nah, itu bisa dilakukan analisis gabungan ya. Kemudian percobaan adaptasi teknologi, kemudian percobaan tumpang sari, analisis korelasi dan regresi linier, analisis multivariat, ya kan? Nah, itu di sini yang kita lihat analisis gerombol dengan MDS ya, ini MDS ini sama dengan kalau tidak salah ini principal coordinate analysis. Bukan prinsipal komponen analisis, tapi prinsipal coordinate analisis saya kira ini, MDS ya. Nah, jadi demikian. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian ada contoh datanya, ya kan ada contoh datanya, ya. Nah, jadi contoh data untuk praktikum STAR versi 19. Ini contoh datanya, ya kan? Yang ini contoh datanya yang digunakan di ya sebagian besar yang ada di sini itu digunakan di buku itu. Ya kan? Nah, pesan saya begini. Pesan saya, ini data ini diambil dari berbagai buku dan referensi ya. Dan ada juga mungkin sedikit data dari penelitian kami ya. Nah, jadi karena data itu sebagian besar dari buku dan referensi yang ada seperti buku Gomez ya, Gomez dan Gomez ya, atau buku yang lain. Nah, jadi saya mohon ini contoh-contoh data ini tidak diposting di web ya, tidak diposting di internet ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin misalnya ingin menggunakan untuk training ke teman yang lain, nah itu saya kira bisa ya kan. Nah, tapi jangan ditaruh di internet ya, karena itu ada tentunya ada masalah copyright di situ ya kan. Nah, ya, tentunya di sini kita bisa menggunakan untuk keperluan pendidikan, ya kan, maksudnya seperti untuk praktikum kita pagi hari ini, saya kira tidak masalah. Tapi kalau itu ditaruh di internet dan bisa di-download oleh publik, nah mungkin itu menjadi masalah. Nah, jadi ini untuk hanya untuk keperluan pendidikan. Nah, mungkin demikian ya. Jadi demikian ya. Teman-teman dipersilakan kalau ingin menggunakan data ini untuk keperluan diskusi dan training dengan teman-teman yang lain, itu dipersilakan. Saya kira tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi ya hanya itu, jangan ditaruh di internet ya, jangan ditaruh di website, jangan taruh di blog, jangan ditaruh di blog, jangan taruh di jaringan internet ya, atau di website ya, atau suatu tempat yang terhubung jaringan internet, mohon jangan disimpan di sana ya. Baik. Nah, kemudian kita coba start ya. Nah, di sini ada start nih ya. Nah, ini start ya. Baik. Nah, supaya seru nih, ya kan? Nah, ini kita lihat salah satu contoh data aja ya. Kita lihat modulnya di sini. Mungkin analisis percobaan yang ada interaksi genotipe lingkungan, mungkin ya kan, multilokasi mungkin semacam itu, atau multimusim. Ya, mungkin di analisis gabungan antar percobaan misalnya, ya kan? Ini analisis antar musim, ya, analisis antar musim, ya kan? Nah, demikian analisis antar musim. Nah, jadi di sini kita coba klik di sini. Ini nama file datanya ini, multimusim faktor tunggal kuantitatif RKLT Gomez dan Gomez. Nah, jadi data ini dari Gomez dan Gomez. Oke. Nah, jadi kalau untuk STAR ya, datanya itu dalam format CSV. Ya, dalam format. Jadi kalau kita punya XLS ya, ini file aslinya ya. Misalnya ini ya. Kita lihat tadi ya. Yang multimusim
apa namanya, multi musim. Lihat di sini ya, multi musim, faktor tunggal, ya, RKLT Gomez dan Gomez, ya. Nah ini, ya. Baik. Nah di sini multi musim. Nah ini kan kita lihat ya data filter ya. Musim isinya apa? Musim kemarau dan musim hujan. Jadi ini percobaan di 2 musim. Di setiap musim menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak ya, RKLT 3 ulangan ya. Dan ada di sini ada dalam tiap musim mencoba di sini 1, 2, 3, 4, 5 taraf nitrogen ya kan, dan ini hasilnya demikian ya. Nah ini satu ada lagi tidak ya, sebentar, data yang lainnya sebentar. Ada multi lokasi di sini ya, ini gabungan antar musim ya kan, kontras polinomial, sebentar kita lihat. Nah di sini ya analisis gabungan antar lokasi dengan split plot. Oh ini lebih susah lagi. Analisis gabungan antar lokasi, oke, tapi di setiap percobaan ini split plot ya. Baik, ya, oke. Ya, kita coba yang ini ya. Musim ulangan nitrogen. Jadi ini percobaan dosis nitrogen ini kan ya. Nah ini, ya ini lebih ke agronomi ya kan. Di sini ada percobaan, ada berapa taraf? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebentar, 1, 2, 3, ada 5 taraf nitrogen, 0, 60, 90, 110, 150 ya. Kemudian musim di sini ada musim hujan dan musim kemarau. Jadi ada percobaan pengujian 6 taraf nitrogen ini dengan RKLT 3 ulangan ya. Percobaannya dilakukan di musim hujan dan musim kemarau. Nah, ya mudah kan memahaminya ya. Kemudian diamati hasilnya ton per hektar. Demikian ya. Ini tanaman padi saya kira ya. Nah ini akan kita lakukan analisis gabungan. Jadi kan kita bisa melakukan analisis per musim, ya kan? Jadi setiap misalnya musim kemarau ya, kita lakukan analisis sendiri, musim hujan analisis sendiri. Nah kemudian kita bisa melakukan analisis gabungan antar musim. Ya demikian. Nah jadi caranya, nah file yang tadi, Excel tadi, ya itu di save as ya, file save as. Ya, save as, ya saya save as ke desktop lah ya. Nah ini dengan format yang disarankan saya kira adalah CSV, ya kan, CSV, ya, CSV. Tapi di sini, ya, teman-teman lihat di kanan bawah ini jamnya itu ada ANPM-nya atau tidak, ya kan? Nah kalau tidak ada ANPM-nya, ya kan, itu kita ada di regional setting Indonesia window-nya, ya kan. Nah itu ekspor ke CSV-nya itu mungkin agak menghasilkan output yang tidak bisa dibaca dengan baik oleh STAR. Jadi dirubah regional settingnya ke English US, ya kan, sehingga ada NPM-nya di sebelah kanan. Atau sekarang kita coba misalnya ekspor ke TXT ya, coba bisa ya, kita coba ya. Nah kita coba ekspor ke TXT, ada tidak di sini coba. Ya kita ingin coba saja, kita ekspor ke, nah ini text tab delimited ya, text tab delimited. Jadi kita ekspor ke text tab delimited. Ya. Nah ini kita save ya, kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita buka STAR-nya. Nah, STAR ini klik data ya, data ya. Ya mungkin rekan-rekan ada halaman awal itu ya, mungkin apa menentukan direktori kerja dan seterusnya ya. Itu diikuti saja ya. Nah, sampai ketemu Windows seperti ini. Ya, ini data, klik kanan, impor data. Ya, impor data. Nah, impor data kita klik di desktop, ya. Nah, ini bisa CSV, RDA, TXT. Nah, pilih TXT misalnya, ya. Nah, ini multi musim, faktor tunggal, RKLT, Gomez dan Gomez, ya. Nah, jadi klik OK. Nah, kemudian di sini delimiternya itu adalah tab. Tadi kan kita
tab delimited, ya kita pilih tab. Nah, kita lihat di sini bisa atau tidak ya. Nah, ini multimusim. Baik. Saya kira ini multimusim, faktor tunggal, kuantitatif. Nah, ini ya. Nah, jadi dia otomatis convert ke CSV ya. Saya kira demikian ya. Nah, jadi sampai bisa. Nah, kalau rekan-rekan atau kita save as langsung ke CSV bisa juga ya. Tapi sekali lagi lihat jam di kanan bawah ya kan. Itu perlu ada AMPM-nya ya. Nah, gitu. Kalau ini tidak ada, ya rubah regional setting-nya ya. Regional setting ya, region setting ya. Nah, ini pilih saya kira ke sini ya, change apa namanya, mungkin ini kelihatannya regional formatnya, regional format data. Nah, ini change data format mungkin ya, atau mungkin bukan itu. Di sini kelihatannya mungkin regional format kelihatannya ya, regional format itu ya kan, regional format. Nah, jadi ini kalau kita coba Indonesia, nah ini jamnya tidak ada AMP-nya ini ya kan. Nah, gitu ya kan, tapi rubah formatnya menjadi English US ya kan. Nah, gitu. Nah, kenapa sekali lagi perlu dirubah? Karena file CSV-nya itu akan berbeda. Kalau dia di ini ya, kita di English US ya, file CSV-nya itu antar kolom dipisahkan oleh koma ya. Kalau kita di regional setting Indonesia ya, file CSV-nya itu antar kolom dipisahkan dengan titik koma ya. Karena dipisahkan dengan titik koma, start tidak bisa membaca dengan benar ya. Jadi rubah ke English US, kemudian ekspor lagi ke CSV-nya, demikian. Oke. Nah, di sini, nah klik analisisnya bagaimana? Ya, klik analyze ya. Nah, jadi intinya star ini bisa dua hal ya, bisa desain, bisa analisis. Ya, bisa desain dan analisis. Jadi desain ini adalah membuat rancangan percobaan, pengacakan ya. Nah, jadi misalnya kita minta untuk rancangan seperti ini ya, percobaan seperti ini, misalnya kita buat desain misalnya. Ya, ini ceritanya kita belum melakukan percobaan. Ya, klik desain, kemudian RCBD ya, randomize complete block design. Nah, di sini kita pilih, sebentar, ini ternyata ini resolusi screen-nya ini ada perlu di kecilkan sebentar ya. Saya coba resolution ya, bukan ya. Jadi pembesarannya ini harus 100% kalau start. Ya, nggak apa-apa lebih kecil sedikit ya, tapi nanti bisa kita perbesar. Ya, jangan khawatir. Caranya di sini ini ada di start tadi kan. Nah, di sini. Nah, baik, saya nyalakan magnifier ya. Ya, supaya lebih jelas ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini. Tadi di data sekali lagi ya. Oke. Nah, datanya sudah diimpor, kita mau desain ya. Desain, jadi caranya klik desain, kemudian RCBD ya. Nah, kita kan faktornya nitrogen tadi ya. Faktornya nitrogen. Ya. Nah, ini ada 6 taraf ya kan? Ada 6 taraf ya. Nah, kemudian bloknya ini ada berapa? Bloknya di sini ada 3 kan? Ya, 3 blok ya. 3 blok. Katakanlah dalam satu blok itu kita punya berapa baris? Nah, kita punya berapa baris di sini, misalnya number of rows per block. Karena di sini nitrogennya ada 6 ya. Nitrogennya ada 6, berarti misalnya kita punya 2 baris misalnya, ya kan? Kemudian field rows-nya itu misalnya ada 2 baris juga, ya kan? Nah, ini number of trials-nya itu di sini ada 2 karena ada musim hujan dan musim kemarau, ya 2. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat, nah seperti ini,
ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini percobaan 1 di sini, ya. Percobaan 1 di sini yang musim hujan misalnya, ya. Nah, ini 1, 1, 1, 2, 1, 3 ini yang depannya 1 ini blok atau ulangan ya. Ulangan 1, petak 1, ulangan 1, petak 2 gitu ya. 1, 3 berarti ulangan 1, petak 3 gitu ya. Karena RKLT nah ini. Nah, demikian di sini ini. Jadi N1 sampai N6 akan diacak di 11 sampai 16. Sebentar. Nah, ya. Nah, ini ya. Ulangan nah di 11 sampai 16 ya kan? Di sini ada N1 sampai N6, betul? Nah, kemudian ini ulangan 2-nya atau blok 2-nya ya. Nah, ini akan ada N1 sampai N6. 21 sampai 26 ini ulangan 2. Ulangan 3 adalah 31 sampai 36 gitu. Ya. Ini di musim hujan. Nah, ini musim kemarau ya. Bagus kan ini ya. Jadi dia sudah sudah memberikan ini ya kan, memberikan ini layoutnya dan ada field book. Jadi di sebelah kiri nanti teman-teman boleh cari, di sini ada field book ya. Field book ini buku lapang. Nah, ini buku lapangnya ya. Nah, jadi kalau kita keliling ya, nah ini plot 1-1 isinya N6. Nah, tinggal dikasih kolom tinggi tanaman dan kita bisa langsung pengamatan situ ya. Jadi ini diurut dengan plot number, jadi memudahkan untuk keliling percobaannya gitu ya kan. Baik, nah kemudian apa lagi di sini? Kalau sudah kita lakukan analisis yang tadi ya, katakanlah percobaannya sudah selesai. Nah, ini jadi ada data, ada output ya. Output itu yang output hasil ini tadinya. Output ini adalah hasil desain atau hasil analisis. Data itu adalah data yang kita masukkan tadi. Nah, ini datanya ya. Baik. Nah, datanya ini, gimana analisisnya? Ya, katakanlah tadi percobaannya sudah selesai ya. Kita klik analisis, kemudian analisis of variance, kita punya RKLT. Ya, RKLT. Nah, RKLT kita punya di sini ulangan hasil ya, hasil respon ini Y-nya ya. Nah, kemudian ulangan dan nitrogen kita buat set to faktor ya. Nah, ke bawah. Nah, treatmentnya adalah nitrogen, betul. Ulangannya, bloknya adalah ulangan. Betul ya? Jadi bloknya ulangan, treatment nitrogen, hasil ya. Nah, tapi percobaan kita ada di 2 musim ya. Nah, jadi kita masukkan musim ke sini, sebagai set ya. Nah, tinggal kita ingin perform analisis per set ya kan, analisis per musim atau perform combine analisis ya. Jadi analisis antar musim. Kita coba yang per set ya, yang per musim. Nah, di sini ada option ya. Nah, ini bisa deskriptif statistik, uji kenormalan galat ya, dan uji kehomogenan ragam galat. Ini untuk memeriksa asumsi. Oke. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini ada analisis per musim ya. Ada musim hujan ya. Nah, ada musim hujan. Nah, ini ada 5 nitrogen dan 3 ulangan ya. Dan ada deskriptif statistiknya ya, hasil ya di sini berapa, ada 15 observasi ya. 15 ini ada ya, nitrogennya ada 5 tadi ya, nitrogennya ada 5 ya. Nah, jadi tadi waktu desain saya buat 6 ya. Seharusnya kalau percobaan ini 5 saja nitrogennya, 5 taraf ya. 5 taraf nitrogen dan 3 ulangan ya, betul. 5 taraf nitrogen dan 3 ulangan. Nah, jadi di sini ada 5 taraf nitrogen dengan 3 ulangan sehingga ada 15 plot ya. Ya, ini nilai minimum, maksimum, dan min dari keseluruhan plot ya. Dan ini standar deviasi dari keseluruhan plot juga. Nah, kemudian uji kehomogenan ragam galat ya, dengan uji Bartlett ya. H0-nya ragam homogen, H1-nya ragam tidak homogen. Di sini nilai T-value-nya 0,7
yang lebih dari 0,05, yang artinya tidak cukup bukti untuk menolak H0, kita terima H0 yang artinya ragam Galat homogen. Kemudian uji kenormalan Galat, ya kan? H0-nya ragam Galat homogen, H1-nya ragam Galat tidak homogen. Ya, nah ini di sini nilai PV-nya 0,78, tidak cukup bukti untuk menolak H0 ya, karena P-nya di atas 0,05, ya besar sama dengan 0,05 ya, di sini lebih besar dari 0,05. Nah, maka di sini tidak cukup bukti untuk menolak H0, kita terima H0 yang artinya ragam Galat homogen. Maaf, Galat menyebar normal. Galat menyebar, oke? Nah, jadi ini analisis untuk musim hujan ya, analisis untuk musim hujan. Jadi, nah, nitrogen berpengaruh nyata. Oke? Nah, ini nilai koefisien keragaman, ya kan? Dan ini ada uji lanjut BNT, ya. Dan ini ada musim kemarau, ya, musim kemarau. Nah, ini sama, ya, outputnya, dan ada ANOVA-nya, ya. Di sini pengaruh nitrogen nyata pada musim kemarau. Demikian. Dan ada uji lanjutnya juga untuk musim kemarau, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin uji lanjut dengan metode yang lain, ya? Nah, di sini bisa klik di sini. Nah, kalau ada yang nyata tadi, ya, tombol kontras dan post hoc ini. Jadi gini, nah, setelah kita lakukan analisis, ada window yang tersembunyi di kiri bawah. Nah, ini, ya, yang di kiri bawah. Kita maximize ini, ya. Jadi setelah analisis di running, ya. Nah, kalau kita ingin melakukan opsi yang lain, kita pergi ke kiri bawah. Nah, kemudian kita besarkan ini, ya. Nah, itu besarkan itu. Nah, kalau ada faktor yang nyata, nah post hoc ini bisa diklik, ya, post hoc ini bisa diklik. Nah, sini kita bisa minta misalnya hasil, ya kan? Nah, ini kita misalnya ingin uji lanjut yang lain, misalnya dengan DMRT misalnya, ya kan? Tinggal klik saja DMRT, kemudian kita klik OK, ya. Kita klik OK. Nah, nanti di sini kita cari outputnya. Sebentar, kita besarkan lagi sini. Nah, ini kita klik DMRT ya tadi ya, hasilnya dipindah ke sebelah kanan, klik DMRT, klik OK, kemudian klik OK sekali lagi. Ya, nah gitu. Ya. Atau mungkin klik OK-nya tidak perlu 2 kali. Klik OK-nya sekali saja. Nah, di sini dicari ya, yang multi musim di sini. Nah, ini multi musim yang ini. Dan di sini ada pairwise output ya. Nah, di sini ini ada uji DMRT-nya di sini. Ya, demikian. Ya. Baik. Nah, yang menarik ya, di sini tidak hanya satu ya. Tidak hanya analisis per musim saja ya, ini bisa analisis gabungan antar musim ya, combine analisis ya kan. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita bisa analisis gabungan ya antar musim. Nah, di sini apa manfaatnya analisis gabungan ya? Nah, ini kalau teman-teman, nah ini kita bisa mempelajari interaksi ya antara di sini musim dan perlakuan ya. Ini yang berharga dari analisis gabungan ya. Demikian. Nah, di sini ada juga nah, di sini ada apa namanya? Kita bisa pelajari ya, karena interaksinya nyata ya. Nah, berarti di sini ada indikasi pengaruh nitrogen itu berbeda antar musim. Nah, kita lihat di sini ya. Oh iya. Ternyata misalnya kalau N nitrogen 0 pada musim kemarau dan musim hujan sama saja hasilnya, ya kan? Kalau tidak diberi pupuk nitrogen. Kalau diberi pupuk nitrogen 60 kg per hektar, hasil di musim hujan sama dengan hasil musim kemarau. Ya, nitrogen 90 sama, ya kan? Nah, tapi nitrogen 120 beda dia. Nah, gitu, ya kan? Jadi ini artinya pengaruh musim ya berbeda antar nitrogen, ya kan? Nah, atau di sini pengaruh nitrogen berbeda antar musim. Ya, demikian.
Jadi ya penyajiannya bisa seperti yang di atas ini atau yang di bawah ini atau digabungkan. Kadang-kadang di sini kita pakai yang bawah ini, tapi untuk membandingkan ke kanannya itu pakai huruf besar misalnya, gitu. Nah, semacam itu, ya kan? Jadi huruf yang di atas ini, ini mouse-nya agak, huruf yang di atas ini disalin, ya, dipindahkan untuk kiri kanan ini, tapi dengan huruf besar di sini, misalnya A besar. Jadi di sini ditulis A besar, di sini tulis A besar, itu untuk membandingkan ke kanan. Demikian. Nah, kalau ini untuk membandingkan ke bawah, ya demikian. Ya. Nah, jadi kelihatan ada interaksi sini seperti tadi, ya. Dan di sini kalau di musim kemarau ya, tidak dipupuk nitrogen berbeda dengan dipupuk nitrogen, ya. Nah, tapi dipupuk berapapun dalam dosis 60-150, kelihatannya hasilnya tidak berbeda nyata. Berbeda kan dengan di musim hujan, ya. Nah, tidak dipupuk nitrogen, ya. Nah, itu hasilnya rendah, ya. Tapi dipupuk nitrogen hasilnya meningkat, tapi kalau dosis pupuknya kebanyakan hasilnya turun lagi. Demikian, ya. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan. Pak Willy izin bertanya. Silakan. Jika kan ini rancangannya RKLT, jika misalkan kita menggunakan rancangan lain, misalkan augmented, itu bagaimana Pak? Apakah sama saja? Multilokasi augmented maksudnya. Ya. Multilokasi augmented, baik, ya. Baik, nanti kita lihat sebentar di PB Tools, baik. Nah, jadi STAR tidak mendukung rancangan augmented, ya. Tapi di sini lebih untuk rancangan yang umum di bidang pertanian. Nah, kalau untuk yang khusus pemulihan tanaman, ya, termasuk augmented yang umum digunakan di pemulihan tanaman, itu ada PB Tools yang satu lagi softwarenya. Mungkin nanti bisa kita lihat. Ya, baik. Ya, bagus. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi di sini. Ya, yang lebih seru lagi kalau teman-teman punya data seperti misalnya data yang cukup percobaan yang sedikit lebih istilahnya lebih kejam, ya. Misalnya multimusim atau multilokasi, ya, multilokasi split plot, ya. Nah, multilokasi split plot. Jadi punya percobaan split plot, ya. Split plot antara nitrogen dan varietas, saya kira nanti kita lihat mana yang ini di multilokasi, ya. Split plot, ya kan, split plot diulang di beberapa lokasi gitu, ya kan. Nah, split plot di beberapa lokasi. Nah, di sini ada contohnya di sini di file PDF-nya, ya. Bentar, saya kehilangan, ini file PDF-nya. Nah, file PDF-nya di sini. Mana ini filenya? Ini filenya saya matikan dulu supaya tidak membingungkan. Nah, di sini ada percobaan split plot, ya. Nah, split plot dan jadi di sini saya kira nitrogen yang jadi petak utamanya. Ya, nitrogen dan varietas, ya, demikian. Nah, jadi di sini dan bisa diuji lengkap seperti ini, saya kira, ya kan. Namun di sini ada output yang keliru dan seterusnya, atau bukan, ya, ini output yang perlu diperbaiki maksudnya, ya kan. Ada catatannya di bawah. Nah, jadi ini kalau kita coba sebentar saja, ya, ya, dengan yang split plot tadi. Ya, misalnya saya langsung impor saja sini data, impor data, ya, yang multilokasi split plot. Oke. Sebentar. Ada di sini, ya. Di contoh data untuk start versi 19, ya. Ada di sini multilokasi split plot RKLT. Nah, ini. Ya. Jadi ada percobaannya ini di setiap lokasi, nitrogen dan varietas. Nitrogen petak utamanya, varietas anak petaknya,
Ya, mudah kan? Menggunakan split plot RKLT yang diulang di beberapa lokasi. Ya. Nah, jadi analisis, ya itu ada ANOVA. Nah, tinggal pilih split plot saja, split plot, ya, split plot RKLT, lalu RKLT. Nah, ini hasil ya, responnya hasil. Yang lainnya dibuat jadi faktor. Oke. Nah, ini utamanya dalam kasus ini adalah nitrogen. Anak petaknya atas, ya. Kemudian bloknya adalah ulang, ya. Nah, kemudian kita pilih lokasi sebagai set, ya. Kemudian kita perform combine analysis, gitu. Kemudian kita klik OK, ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Ya, ya, jadi ini mudah ya kan. Nah, apa namanya analisisnya ini apa namanya mudah dalam arti user friendly, kita tidak perlu menulis batasannya di mana. Star ini tidak bisa menangani data yang banyak missingnya. Ya. Hanya membatasi maksimal 10% kalau tidak salah missing data. Dan dia akan melakukan dugaan kemudian dengan data yang sudah dilengkapi. Demikian saya kira pendekatan. Analisis gabungan split plot, ya, kita bisa pelajari pengaruh lokasi tentunya kan. Kemudian nitrogen utamanya ya. Nah, ini kan. Kemudian interaksi antara lokasi nitrogen. Ini ada galat A, ya, galat A. Nah, split plot kan galatnya 2 ya. Nitrogen, nitrogen dan varietas. Interaksi lokasi varietas. Interaksi lokasi nitrogen dan varietas. Kemudian ini adalah galat B, ya. Sebenarnya galatnya ada 3 sebenarnya. Ini ada ulangan dalam lokasi, ini galat juga untuk lokasi, gitu, ya. Nah, untuk lokasi ini menggunakan ulangan dalam lokasi sebagai galatnya. Dan pastikan DB galat itu minimal 6. Nah, ulangan dalam lokasi minimal 6. Nah, galat A DB-nya minimal 6, galat B DB-nya minimal 6. Demikian. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak Willy tanya, Pak Willy. Silakan, silakan. Itu kalau untuk STAR modelnya tetap ya Pak ya? Oh iya, betul Bu. Ya, Bu Yudi terima kasih banyak Bu. Mohon maaf saya tidak mengetahui Bu ada di sini. Ih nggak apa-apa. Ya, Kebetulan ya, lagi ya. Alhamdulillah. Iya. Terus ya. ini Pak Willy, Ya, betul Bu Yudi. Model tetap artinya, model tetap model tetap umumnya, namun untuk faktor seperti tadi split plot ya Bu ya. Nah itu diuji terhadap galat yang sesuai. Jadi seolah-olah memang faktor itu memang faktor acak yang betul-betul ya. Berarti kalau menggunakan STAR ini tidak perlu ini ya Pak ya. Kalau pakai SAS kan di boldnya itu semua diuji dengan galat terakhir. Sehingga kalau SAS yang masih kita gunakan di Rancop itu kan untuk menguji galat petak utama masih harus disuruh lagi kan, uji ke petak utama dengan galat petak utama begitu. Kalau ini sudah tidak ya Pak ya? Betul Bu, betul ya. Kalau di SAS kita perlu memberikan perintah, betul Bu, TSH sama dengan E. Kalau ini nampaknya sudah diuji, betul, sudah diuji ke galat yang benar. Seperti misalnya lokasi ini, kalau misalnya saya ikut penasaran, mungkin kita coba. Tapi Pak Willy kan versi sudah lebih baru ya. Apakah sampai yang versi lebih baru pun itu di boldnya masih sama? Selalu diuji dengan galat yang paling ujung. Betul Bu, kelihatannya betul. Soalnya karena kalau SAS kan
nampaknya dia sifatnya lebih universal, artinya mengakomodasi banyak sekali rancangan yang dan fleksibel. Nah, sehingga kita perlu memberitahu dia galat yang mana yang apa yang akan digunakan. Kelihatannya demikian, Bu, karena sifatnya betul lebih luas dan sangat baik memang, betul ya. Ya. Terima kasih Pak Billy. Terima kasih banyak Bu Yudi. Ya. Baik, nah jadi apa namanya tadi teman-teman sangat sampaikan Bu Yudi bahwa setiap ya itu perlu diuji kegalanya masing-masing. Seperti misalnya untuk lokasi, ya kan, untuk mendapatkan hitung 2,91 ini bukan KT lokasi dibagi KT galat yang ini, ya yang paling bawah ini, tapi di sini KT lokasi dibagi dengan KT ulangan dalam lokasi. Ya, semoga ini benar ini, ya kan, 22 ya kan, dibagi 7,5 ya kan, nah ini hasilnya mendekati 3 gitu mungkin ya, kita tuh ya. Nah kemudian di sini, nah untuk nitrogen ya dan interaksi lokasi dan nitrogen, ini F hitungnya itu diperoleh dengan KT yang bersangkutan ya dibagi dengan KT galat A ya. Nah kemudian kalau interaksi ya kalau yang berikutnya ya untuk pengaruh varietas dan interaksi di bawahnya diuji terhadap galat B yang ini. Gitu demikian. Ya. Baik. Nah jadi ini star ya. Nah kemudian kita lihat PB Tools ya, PB Tools. Nah jadi PB Tools ini ya, PB Tools ya, kita coba buka. Nah ini plant breeding tools, mungkin yang startnya saya tutup dulu ya. Nah kita coba sebentar. Nah ini, window-nya sama dengan star ya. Jadi ini dikembangkan oleh IRI ya. Jadi star dan PB Tools dikembangkan oleh IRI. Nah kemudian di sini kita lihat di help ya. Ini ada user manual. Di star juga ada saya kira user manualnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini bisa apa saja, betul, bisa apa saja. Nah, tentunya ini banyak analisis yang berkaitan dengan pemuliaan ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebentar sekilas di sini, ini adalah yang pertama misalnya tentang analisis untuk rancangan-rancangan khusus, termasuk misalnya kisi ya, lattice design. Kemudian ada augmented design ya. Baik, kemudian ada analisis fenotipik ya. Nah, ini analisis fenotipik ini maksudnya analisis satu lokasi atau multi lokasi, dan juga analisis G/E ya, analisis interaksi genotipe lingkungan. Kemudian ada analisis QTL ya, dan di sini ada indeks seleksi. Kemudian ada mating design ya, mating design ini ada North Carolina, triple test cross, dan mungkin ini ada di allele ya, teman-teman ada yang penelitian di allele atau mungkin ada yang mengerjakan kasus di allele. Nah ini salah satu yang bisa digunakan ya. Dan ada generation mean analysis ya, analisis rata-rata generasi ya. Nah ini juga memungkinkan di sini ya. Ya walaupun ada apa namanya ya, ini kita lihat sebagai suatu pendekatan ya. Jadi kalau kita jadi ada lebih dan kurangnya tentunya ya setiap software ya. Nah jadi ini salah satu opsi yang bisa kita gunakan. Nah tentunya nanti rekan-rekan lihat apakah outputnya sesuai dengan keinginan ya kan. Kalau belum sesuai dengan keinginan ya kan, nah atau ada keraguan, nah itu disarankan mencoba juga software yang lain kan. Jadi intinya kalau misalnya apa namanya kita lihat ya, ini pendapat pribadi software itu bisa apa saja ya. Ya.
Ya, di sini apa namanya, ada generation mean analysis, ya, dan ada analisis yang lain, ya. Nah, jadi kalau kita nanti misalnya outputnya ada yang kurang, ya, nah itu disarankan menggunakan software yang lain. Jadi intinya software itu bisa apa saja, yang penting kita melakukan analisis data dengan benar dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, demikian. Jadi ya, jadi menggunakan software apa saja tidak masalah, saya kira, selama software itu terpercaya dan metodenya itu menggunakan metode yang benar. Kita lihat ya. Nah, misalnya, nah di sini kita ada sejumlah contoh data di sini, saya kira, ya kan. Jadi di Plant Breeding Tools itu ada sejumlah contoh data, ya, ada sampel data. Jadi kalau kita pilih new project, ya, ini mungkin terlalu kecil, saya besarkan. Nah, kalau kita new project, nah di sini ada pilih, ya kan, misalnya project name-nya apa misalnya, ya kan, PMT21 misalnya. Nah, di sini kita klik OK. Nah, oh ini sudah ada project already exist, ya kan, mungkin apa ya, mungkin analisis, ya, analisis data, ya kan, oke, PMT21 mungkin ya. Ya. Nah, ini klik OK. Nah, tunggu sebentar mungkin. Atau ini sudah ada. Oh, itu sudah dia buatkan, ya kan. Nah, kemudian baik. Oh ya, intinya sudah sampai ke window ini kan ya. Nah, baik, tidak masalah ya. Nah, kalau untuk datanya, nah di sini, nah kita bisa di sini ada apa namanya, klik kanan ya, apa namanya, bisa import data, ya, bisa import data, ya kan. Nah, bisa import data from package, ya. Nah, import data from package ini untuk contoh-contoh datanya. Import data from package untuk contoh datanya. Nah, misalnya tadi, ya kan, tentang kita coba misalnya di sini ada apa namanya, augmented design, ya. Nah, bentar, yang mana nih? Generation mean analysis, kita tipe, marker, stage, ya. Mungkin RCB mungkin ya. Baik. Ya. Nah, coba kita lihat ini dulu. Ya kan? Nah, ini sudah successful di import, ya. Nah, di sini yang RCB multi environment di sini. Baik. Ini percobaan multi lokasi seperti tadi. Ya, jadi ini ada lokasi, ada blok, ada genotipe, dan ada dua perubahan Y yang diamati. Ya, dua variabel yang diamati. Baik. Ya, baik. Percobaan ini nampaknya bukan percobaan augmented design, ya kan? Tapi nanti bisa dicoba, ya kan? Kalau di sini augmented design, ya, kita lihat di sini sebentar, ya, augmented design, ya. Nah, di sini augmented design sebentar, ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat contohnya, ya. Baik. Nah, ini RCB, kemudian di sini ini single environment analysis, ya. Nah, genotype as fixed, ya. Baik. Nah, di sini, baik, sebentar kita lihat ya. Untuk yang analisis fenotipe di sini, ini untuk ya, ini bisa augmented di sini, hanya di sini yang contoh data yang ada adalah data RKLT, ya, data RKLT. Baik. Nah, jadi di sini, ya, kita lihat tadi, ya, di sini kita lihat, ini kita buka data RCB multi ini yang tadi kita import, ya. Kemudian kita klik analisis, ya, multi environment analisis, ya. Nah, kita lihat di sini
stage dengan 2 stage. Nah, nah di sini kita pilih numeric variabelnya misalnya Y1, kemudian nah di sini environment site, genotipenya block, maaf, genotipenya salah ya, genotipenya itu gen, ya, kemudian blocknya di sini adalah block. Baik. Nah kalau di sini ya, kalau di start tadi ya, itu sebagian besar ya, baik, kecuali untuk split plot misalnya, ya split plot itu saya kira faktor peta namanya itu apa namanya bisa dianggap sebagai faktor acak untuk analisisnya di start tadi ya, karena dibagi ke galat yang bersangkutan ya, dibagi ke galat A yang di start tadi ya. Nah kalau di sini ya, nah ini kita bisa menggunakan model yang acak semuanya, faktor acak di sini ya kan, artinya kita anggap apa namanya lingkungan dan genotipe ini merupakan representatif samples ya kan, atau representatif dari populasi maksudnya kita punya lokasi, banyak lokasi. Nah, kemudian lokasi yang kita gunakan ini adalah suatu sampel atau suatu sampel yang representatif dari kumpulan lokasi tadi. Dengan genotipe ya, ini yang kita gunakan misalnya kalau kita gunakan 30 genotipe itu merupakan sampel dari katakanlah 300 genotipe yang kita punya ya, random sampel atau representatif sampel. Nah, demikian. Nah, di sini gunanya apa? Model acak di sini kita bisa menduga ragam yang kita gunakan, yang kita lakukan pendugaan ragam pada contoh ini, pada sampel yang kita uji, itu bisa kita gunakan nilai duga ragamnya untuk menduga ragam populasi, dari genotipe yang banyak tadi itu ya. Misalnya kita punya 300 ya, kita punya 300 genotipe, kita hanya menguji 30 ya, kemudian kita hitung ragam. Nah, untuk yang 30 kita hitung ragam genetik misalnya, ragam genetik yang kita duga ya pada pengujian yang 30 genotipe itu bisa digunakan untuk menduga nilai ragam genetik ya untuk populasi yang isinya 300. Tapi syaratnya genotipe yang diuji harus representatif terhadap 300 itu ya kan, atau simpelnya itu adalah random sampel dari yang 300. Ya oleh sebab itu kadang-kadang penelitian untuk studi genetik ya itu tidak sejalan dengan studi pemulihan tanaman, tidak sejalan dengan keperluan praktis pemulihan tanaman ya. Dimana pemulihan tanaman kita perlu memilih ya. Demikian kalau studi genetik yang seperti ini untuk menentukan suatu populasi tadi, nah, di sini kita di sini representatif sampel yang dimana kita tidak memilih hanya kalori elit saja gitu ya kan. Kalau kita hanya menguji kalori elit saja kemudian kita duga ragamnya bisa tentunya, tapi ragam itu tidak merepresentasikan ragam dari populasi besar. Demikian ya. Nah, kalau kita misalnya kita coba saja ya ini random model, atau kita coba dua-duanya fix dan random ya kan. Nah, ini kita running. Nah, baik. Nah, jadi mungkin di sini nanti bisa kita lihat sini ya. Baik. Nah, jadi di sini, nah ini genotipe SP. Nah, jadi genotipe sebagai fix dan genotipe sebagai random. Nah, gitu ya. Nah, kalau genotipe sebagai fix ya di sini, nah ini genotipenya itu bisa dilakukan uji F biasa untuk genotipenya, ya kan? Nah, jadi saya kira dalam kedua kasus ini lingkungan sebagai faktor acak dua-duanya. Tapi genotipe bisa sebagai faktor tetap atau genotipe sebagai faktor acak, gitu ya. Baik. Nah, kalau genotipe sebagai faktor tetap, genotipe bisa dilakukan uji F.
ya. Namun kalau genotipe sebagai faktor acak, bagaimana cara mengujinya? Nah, di sini yang dia lakukan adalah mengujinya dengan namanya likelihood ratio test, ya kan? Dengan likelihood ratio test. Jadi di sini prinsipnya mudah dipahami, ya. Kita membuat model lengkap, ya, model dengan genotipe, ya, model dengan genotipe. Di sini sudah ini agak goyang-goyang ini karena apa namanya tadi karena ada magnifier, ya, saya kira. Nah, jadi model lengkap termasuk dengan genotipe, ya. Kemudian model yang kedua sama dengan model pertama, tapi tidak ada genotipenya di sini, ya, genotipenya dicopot, ya kan? Nah, gitu. Nah, tanda satu di sini ini notasi kalau itu dia random, ya, jadi random. Jadi semuanya random kan di sini kan, ada satunya di depannya. Jadi semuanya dianggap faktor acak, ya. Jadi kita membandingkan model dengan genotipe dan model kedua ini tanpa genotipe. Nah, dengan menggunakan likelihood ratio test yang berbasis uji Q kuadrat, ya. Nah, jadi di sini ternyata kita bandingkan model 1 dan model 2 itu p-value-nya 0,05. Ya, di sini ya kalau kita menggunakan, kalau ini dibulatkan 0,05, ya, berarti kalau kita strict dengan itu berarti ya di sini dia tidak nyata, ya, kalau menggunakan nilai alfa 0,05, ya. Nah, demikian, ya. Jadi harus kurang dari 0,05, betul? Ya ini kurang sedikit, ya, sehingga itu ya bisa tapi kalau kita strict 0,05 berarti dia masih belum nyata, ya, atau tidak nyata. Demikian, ya. Nah, jadi kalau kalau faktor tetap bisa dilakukan, genotipe sebagai faktor tetap bisa dilakukan menggunakan uji F, ya, uji F di sini. Tapi kalau faktor acak kita bisa menggunakan di sini likelihood ratio test. Nah, dan di sini ada least square means, ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini, ya, nilai LS means-nya di sini, ya, ini untuk genotipe sebagai faktor tetap, ya, dan genotipe sebagai faktor acak. Di sini ada perbedaan. Misalnya genotipe 1 kalau genotipe sebagai faktor acak 42, ya. Nah, di sini kalau di sini 44, ya, nilainya, ya. Nah, jadi nilai estimate-nya kalau genotipe sebagai faktor acak itu akan shrunk, itu akan menyusut lah, ya, menyusut mendekati nilai tengahnya, ya kan? Nah, ya. Nah, mudahnya memahami, ya, jadi nilai kurang lebihnya nih untuk memudahkan pemahaman saja. Mungkin nilainya tidak persis demikian, tapi untuk memudahkan pemahaman, kalau faktor acak itu nilai genotipe. Jadi ini istilah ini adalah blue, kan? Nilai LS means ini, maaf. Nah, ini genotype LS means dan ini adalah nilai base linear unbiased estimate. Ini adalah nilai rata-rata terkoreksi, atau kalau bahasa SAS itu LS means, ya, nilai rata-rata terkoreksi. Ini istilah yang sering juga digunakan itu adalah blue, the base linear unbiased estimate, ya. Jadi kalau rekan-rekan ketemu istilah blue itu jangan khawatir dan jangan melihat sesuatu yang aneh, itu adalah rata-rata terkoreksi itu saja, ya kan? Nah, di mana genotipe sebagai faktor tetap, ya. Jadi kalau blue ini kita bisa menghitung blue ini dari faktor tetap. Ini rata-rata terkoreksi, ya, LS-nya. Terkoreksi terhadap apa? Ya, misalnya kalau ada data hilang, berarti sudah ini rata-rata terkoreksi, ya kan? Kalau ada covariat, ini sudah dikoreksi. Nah, itu semacam itu, ya, rata-rata. Nah, kalau tidak ada demikian. Kalau tidak ada data hilang dan tidak ada covariat, maka LS min ini sama dengan rata-rata biasa saja, ya, dengan means biasa, ya. Demikian. Nah, ini blue, ya, base linear unbiased estimate kalau genotipe sebagai faktor
tetap. Nah, kalau genotipe sebagai faktor acak yang di bawah, nah ini namanya ini ya ini apa namanya? Yang ini ya 44,02 sama tidak ya? Sama tidak dengan yang di atas tadi? Ya, ya ada beda sedikit ya. Kalau ini 44,4, yang di bawah 44,02 ya. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Ini adalah predicted genotype means ya. Tadi saya salah melihat yang ini ya, bukan ya. Harusnya membandingkannya adalah ini. Membandingkannya rata-rata genotipe yang LS min ini ya 1 sampai 8 dengan yang paling bawah ini predicted genotype mean. Nah, kalau ini adalah genotipe sebagai faktor acak, ya, genotipe sebagai faktor acak, ya, di mana ini nilai ini ya populer dengan nama BLUB, ya, Bayes Linear Unbiased Prediction, ya kan, Bayes Linear Unbiased Prediction. Jadi nilai BLUB ini adalah tidak lain adalah nilai nilai rataan terkoreksi sebenarnya, ya kan, nah, bisa kita sebutkan demikian, ya. Dengan genotipe sebagai faktor acak, ya, dengan genotipe sebagai faktor acak, ya. Ya kadang-kadang istilah BLUB itu bisa digunakan untuk nilai pengaruh genotipenya saja, ya, pengaruh genotipenya saja, atau nilai dari rata-rata terkoreksinya. Namanya genotipe sebagai faktor, ya, ya. Nah, untuk memudahkan memahami ya kira-kira ya nilai BLUB itu sama dengan nilai kali nilai heritabilitas ya. Nah, jadi bayangkan kalau rekan-rekan ketemu nilai apa namanya suatu sifat yang nilai heritabilitasnya 0 ya 0 ya, nah, itu akan ketemu nilai BLUB-nya itu yang 0 semua ya, nilai 0 semua ya. Nilai 0 semua. Artinya bagaimana? Artinya maksudnya ini kan nilai predicted genotype means ya. Artinya kalau genotipe itu kita pilih kemudian kita tanam di generasi berikutnya, ya kan? Nah, maka ya mungkin bukan 0 ya. Kalau heritabilitasnya 0, jadi sebentar pengaruh genotipenya yang dikali 0. Jadi ini kan nilai blue ini kan nilai rata-rata umum ya ditambah pengaruh genotipe ya. Rata-rata umum ditambah pengaruh genotipe. Misalnya katakanlah rata-rata umumnya itu berapa di sini ya? Di sini ada tidak? Rata-rata umumnya di sini mungkin di sini tidak kelihatan ya kan? Katakanlah rata-rata umumnya misalnya 40 ya kan? Jadi ini nilai 44 ini adalah 40 ditambah 4 ya. 40 ditambah 4. Jadi 40 itu rata-rata umum, pengaruh genotipenya itu 4 ya. Nah, jadi nah nilai kalau nilai pengaruh genotipe yang 4 itu jadi 0. Nah, jadi ini BLUB ini ya, yang mengindikasikan kalau kita lakukan seleksi di populasi yang seperti itu, ya, itu di musim ke depannya, ya, itu apa namanya nilainya itu akan menyusut ke nilai tengahnya, gitu. Ya kan, jadi artinya pemilihan itu tidak berarti di situ. Nah, demikian. Atau mungkin lebih tepatnya seleksinya tidak akan mengalami kemajuan. Ya. Nah, kalau kita apa namanya, nah ini mengalami kasus yang heritabilitasnya 0 tadi. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini heritabilitasnya cukup tinggi 0,8. Demikian. Heritabilitasnya 0,8. Ya, ada penyusutan, ya ada penyusutan. Tapi penyusutannya itu tidak besar. Demikian ya. Heritabilitasnya 0 itu akan menyusut ke nilai tengah yang menandakan bahwa tidak ada keragaman genetik yang dimana seleksi itu kemungkinan ya itu tidak bisa menghasilkan suatu kemajuan yang diinginkan. Demikian. Baik. Sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 10. Rekan-rekan ada kuliah bukan jam 10.
Ya. Ya, sedikit lagi ya, apa namanya, mungkin 3 menit ya untuk oleh-oleh belajar di rumah ya. Baik. Nah, belajar software itu tidak sulit ya. Jadi kita temukan contoh data dan kita coba ya. Baik. Nah, jadi di sini ya. Di sini